Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang terhormat dosen Rahayu Ferry Anitasari, SHMKN, selaku dosen pembimbing mata kuliah Hukum Perikatan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan dan seluruh sivitas akademis Universitas Negeri Semarang. Perkenalkan, nama saya Sherly Prameswari Nurasani dengan NIM 8111420508 Prodi Ilmu Hukum. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Vena Bukita dengan NIM 8114200542. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Edgar Manuel dengan NIM 8114200524. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Bagita Diaridya Pewaha dengan NIM 81142501. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Rizatul Fatah dengan NIM 8114200495. Kali ini kami akan memaparkan materi legal opinion terkait kasus perkara gugatan untuk PT Lombok Royal Property yang diduga wan prestasi kepada pemilik lahan di Desa Kuranji Dalam, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Berikut ini kami akan memaparkan materinya. Selamat mendengarkan. Sebelumnya, kami dari Hotman Law Firm, advokat kami bernama Edgar Hotman yang berpihak kepada Bapak Sapriyadi dan Saprianto pada tanggal 7 November 2021 membuat legal opinion yang berisi dengan hormat, merujuk pada pertemuan kami dengan Tuan Sapriyadi dan Saprianto tanggal 17 April 2020, kami, Kantor Hukum Hotman Law Firm, menyampaikan legal opinion sebagai berikut. Dengan ini, saya Edgar Hotman SH, selaku advokat memberikan pendapat hukum kepada Tuan Sapriyadi dan Saprianto selaku penjual tanah sertifikat hak milik atas nama Ama Andina dengan nomor 93 dengan luas tanah 11.338 meter persegi terletak di Subak Parampuan Kredit Pemilikan Tanah nomor 100 berkaitan dengan akan diajukannya gugatan kepada PT Lombok Royal Property yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang real estate dan properti berkedudukan di Mataram Barat, Selaparang, Nusa Tenggara Barat selaku tergugat. Selanjutnya, Fakta hukum. Bahwa klien kami, Tuan Sapriyadi dan Saprianto, telah melakukan perjanjian jual beli tanah hak milik dengan nomor 93 dengan luas tanah 11.338 meter persegi terletak di Subak Parampuan Kredit Pemilikan Tanah nomor 100 kepada PT Lombok Royal Property, di mana tanggal perjanjian tersebut terlampir berdasarkan surat putusan nomor 118 Perdata Gugatan _2020 Pengadilan Negeri Mataram sebagai berikut. 1. Bahwa pada bulan Mei 2020 tergugat atau PT Lombok Royal Property sudah 24 bulan belum melunasi pembayaran tanah penggugat. Sebagaimana yang telah terjadi kesepakatan antara penggugat dan tergugat tidak lebih dari 10 bulan pembayaran tanah sudah harus lunas. Yang kedua, bahwa staf atau karyawan tergugat bernama Haji Misbah Budi Cahyadi dan Ayu Indra didampingi oleh Notaris Saleh Hambali SHMKN mengetahui dan menjadi saksi pada saat tergugat membayar kepada penggugat. Yang ketiga, bahwa disepakati harga tanah 33 juta per are dibayar dalam 5 tahap, yakni setiap 2 bulan dilakukan pembayaran dan dalam jangka waktu 10 bulan pembayaran sudah harus lunas. Yang keempat, bahwa pada tanggal 9 Mei 2020 tiba-tiba tergugat mengirim beberapa orang preman untuk masuk ke lokasi tanah. Tetapi penggugat mencegah karena belum lunas pembayaran yang dibayar tergugat. Selain itu, tergugat mengundang penggugat ke kantornya di Jalan W.R. Supratman nomor 3, Mataram, dan pada saat itu juga tergugat menyatakan bahwa harga tanah penggugat adalah 28 juta rupiah. Yang kelima, bahwa dalam kenyataannya pembayaran yang dilakukan oleh tergugat tidak sesuai dengan kesepakatan di atas. Untuk jelasnya, pembayaran yang sudah dilakukan tergugat adalah sebagai berikut.
pada tanggal 17 April 2018 membayar Rp517.714 pada tanggal 27 Juli 2018 membayar Rp567.814 pada tanggal 20 Oktober 2018 membayar Rp567.814 pada tanggal 31 Mei 2019 membayar Rp200 juta, pada tanggal 29 April 2019 membayar Rp540.329, pada tanggal 6 April 2020 membayar Rp253.170 dengan jumlah Rp2.646.841. Total harga dengan 11.338 meter persegi dikali 33 juta rupiah adalah 3.741 juta rupiah. Dengan sisa pembayaran yaitu 1.094.000 rupiah. Yang keenam, bahwa dengan demikian tergugat dengan sengaja melanggar kesepakatan pelunasan pembayaran paling lama dalam jangka 10 bulan. Tergugat juga melanggar kesepakatan mengenai harga tanah yang seharusnya 33 juta rupiah per are menjadi 28 juta rupiah per are. Yang ketujuh, bahwa tergugat telah menyakiti perasaan penggugat dengan ulahnya mengulur pembayaran. Yang kedelapan, bahwa tergugat terlihat memaksakan kehendaknya untuk memasuki lokasi tanah penggugat dan melakukan penggurukan dan kemungkinan berlanjut ke pembangunan perumahan. Padahal antar penggugat dan tergugat belum menandatangani akta jual beli tanah tersebut. Identifikasi masalah. Bahwa setelah melihat kasus posisi di atas, maka isu yang dapat diambil adalah 1. Telah terjadi wan prestasi oleh PT Lombok Royal Property, perusahaan yang bergerak di bidang real estate dan properti, berkedudukan di Mataram Barat, Selaparang, Nusa Tenggara Barat kepada Tuan Sapriadi dan Saprianto selaku penjual tanah beralamat terletak di Subak Parampuan Kredit Pemilikan Tanah nomor 100. Yang kedua, berdasarkan fakta ini, adanya perbuatan pemaksaan kehendak dari tergugat ingin memasuki lokasi tanah penggugat dan melakukan penggurukan, dan kemungkinan berlanjut ke pembangunan perumahan. Padahal tanah tersebut belum lunas dibayar oleh tergugat. Selain itu, pihak penggugat dan tergugat juga belum menandatangani akta jual beli tanah tersebut. Selanjutnya. Kemudian, inventarisasi aturan. Dengan melihat fakta-fakta hukum di atas, maka dasar hukum yang digunakan sebagai alat bukti oleh Tuan Sapriadi dan Saprianto dengan PT Lombok Royal Property adalah bahwa pada tanggal 17 April 2018 telah diadakannya perjanjian pembelian tanah seluas 11.338 meter persegi dengan sertifikat atas nama Ama Adinah, ayah dari Tuan Sapriadi dan Saprianto, dengan PT Lombok Royal Property yang ditandatangani di Mataram Barat 18 April 2018. Dengan melihat alat bukti di atas, maka dasar hukum kuat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan adalah yang pertama, pasal 1238 BW, yakni tentang kelalaian debitur dalam prestasinya sesuai surat perintah dan dianggap lalai dengan waktu yang ditentukan. Yang kedua, pasal 1243 BW, yakni tentang penggantian biaya kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan. Bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu. Atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, pasal 1250 BW, yakni mengatur tentang bunga moratorium, yakni ganti rugi
dalam bentuk sejumlah uang. Sebagai akibat dari tidak atau terlambat dipenuhinya perikatan yang berisi kewajiban pembayaran sejumlah uang oleh debitur. Yang keempat, pasal 1339 BW, yakni tentang akibat persetujuan. Persetujuan tidak hanya mengikat dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan menurut sifatnya, persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. Yang kelima, pasal 1365 BW, yakni tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Selanjutnya, Analisis kasus. Berdasarkan fakta hukum, maka menurut kami telah terjadi prestasi antara klien kami Tuan Sapriyadi dan Saprianto oleh PT Lombok Royal Property. Hal ini sesuai dengan pasal 1238 BW dan pasal 1250 BW. Dan PT Lombok Royal Property berkewajiban melakukan pengembalian biaya ganti rugi atas tidak terpenuhinya suatu prestasi sebesar Rp1.094.000.000 dan biaya perkara. Selanjutnya, Kesimpulan yang dapat kami tarik dari kasus di atas adalah Tuan Sapriyadi dan Tuan Suprianto selaku penjual tanah sertifikat hak milik atas nama Amak Adimah dengan nomor 93 dengan luas 11.338 meter persegi terletak di Subak Parempuan. Kredit pemilikan tanah nomor 100 berhak mengajukan gugatan kepada PT Lombok Royal Property yang melakukan prestasi, di mana PT Lombok Royal Property sudah 24 bulan belum melunasi pembayaran tanah penggugat yang semestinya perjanjian sebelumnya antara penggugat dan tergugat tidak lebih dari 10 bulan pembayaran tanah sudah harus lunas. Yang tertanda tangan Edgar Hotman selaku advokat. Terima kasih. Demikian pemaparan dari hasil diskusi kami. Semoga apa yang kami paparkan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan atas pemaparan dan tindakan kami. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.